الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan keberkatan dan syafaat bagi kita waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang dapat menyelamatkan kita adanya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita boleh tambah dekat kepada Allah. Nah, kerana kejahilan kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah awal yang penting kita tuntut adalah belajar ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada siang hari ini berkaitan dengan lanjutan daripada beberapa bulan yang lalu setelah kita selesai mengkaji tentang keberkatan hari Jumat. Adalah maqamut taubah. Tak sambung balik. Apa itu at-taubah? Dan bagaimana kita boleh menyelusuri at-taubah? Nah, langkah-langkah apa yang kita mesti ambil supaya kita sampai kepada maqamut taubah, awal maqamat di dalam Islam. Pertama, kita mesti ketahui taubat itu hukumnya wajib daripada semua dosa, baik yang kecil, dosa yang kecil maupun lebih-lebih lagi dosa yang besar. Dosa yang besar kita kenal ada 7. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, karena meskipun dosa kecil itu yang kita anggap dosa kecil, bila mana hati kita berkeras untuk melakukannya dan tak mau meninggalkannya, nah, secara berterusan, maka dia menjadi dosa besar. Bila mana kita tak boleh mengelakkan diri daripadanya, maka kita terancam dengan su'ul khatimah, wal'iyadu billah. Kita sudah jelaskan bahawa merokok dianggap dosa kecil. Nah, itu dia punya tahqiq ilmi. Merokok adalah dosa kecil, so dianggap makruh. Meskipun kalau kita kaji secara data, dia sebenarnya dosa besar. Tanpa kita mengkaji apakah kita tak mau meninggalkannya, berkeras nak melakukannya. Kalau ada sifat kekerasan, berarti dosa besar mengikut konsep Ahlus Sunnah Jamaah. Apalagi kita sudah banyak kali kita menerangkan tentang formula Al-Quran di dalam berinteraksi dengan dosa besar. Nah, kita sudah jelaskan pada Jumat yang terlalu, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berbuat sesuatu dan dia ancam, dan dia kata, barang siapa yang tak mau meninggalkan, maka aku akan seret dia ke dalam api neraka. Seret dia ke dalam api neraka. Api neraka, neraka Jahannam, As-Sa'ir, dan semua nama-nama neraka. Bila mana kita lakukan, maka perbuatan itu kerana disebutkan neraka Jahannam dan nama-nama dari penjara Jahannam, dia adalah dosa besar, menghampiri kekafiran. Kekafiran, tabaan dia adalah nombor 1 daripada dosa besar. 1, bila mana Allah mengancam kita, melarang kita
berbuat sesuatu. Dan dia mengatakan orang yang melakukan hal ini adalah saudara syaitan atau perbuatan syaitan, maka yakinlah itu adalah dosa besar, wajib ditinggalkan. Waktu dia mengatakan innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir, nah, kanu, Allah menghukum, kanu, mereka itu dengan pasti. Dia menggunakan fi'lun mudhari', kata kerja yang telah lalu. Di dalam bahasa Inggris namanya past tense. Kanu, dicap sudah. Ikhwana syayatin, saudara-saudara syaitan. Mubazir, dia adalah saudara syaitan. Merokok adalah mubazir. Nah, sebab kalau merokok pasti akan berulang. Sudahlah dia mubazir, perkara yang berulang lagi. Nah, merusakkan kesehatan, mengikut data kesehatan, merusakkan harta, memberikan polusi lingkungan. Nah, apalagi kerjaan di mana-mana nak mengambil tindakan keras tentang rokok ini. Bukan itu dosa besar? Tentu dosa besar. Nah, dikatakan kanu ikhwana syayatin. Kemudian wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu sangat-sangat ingkar, kafir kepada Tuhannya. Dia tak mengatakan kafira, disebutkan kafura, sighatun lil mubalaghah. Top dia punya sifat. Kan kita ada orangnya ingkar, lebih ingkar, paling ingkar. Ini paling ingkar, maksudnya paling syaitan dan paling berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Nah, jadi kita melihat dia dosa besar tanpa melihat dia berulang, tapi pasti berulang. Apa-apa saja yang kita tak boleh tinggalkan, dia menjadi dosa besar. Sekali-sekali, nah, kemungkinan Allah setelah itu kita bertobat, Allah maafkan kita. Tapi berkali-kali, itu masalah yang sangat berbahaya. Nah, jadi taubat ini adalah wajib. Dan bagaimana kita mengenal ini dosa untuk kita bertobat? Mesti belajar. Nah, makanya itu kita, langkah-langkah yang utama adalah berdamai dengan Allah melalui ilmu pengetahuan. Nah, kalau takkan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang patut disembah secara keyakinan, wa bihaqqin la ma'budu bihaqqin, tidak yang patut disembah dengan penuh kebenaran illallah, kecuali Allah. Maka dimatakan fatubu ilallahi jami'an, maka bertobatlah kamu semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Bila mana engkau menganggap dirimu beriman sungguh, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan larangannya secara saksama, maksudnya tanpa tawar-menawar. Nah, dan laksanakanlah perintahnya mengikut kemampuan masing-masing. Kemudian ayat ditutup la'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau berjaya meninggalkan perkara yang dilarang itu, yang mana dia merupakan jalan kepada api neraka. Itu otomatik. Al-Imam Suyuti di dalam Ulumul Quran dia mengatakan, bila mana Allah mengatakan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau berjaya, maka dia memberikan keyakinan kepada kita, bila mana kita tinggal perkara itu, maka pasti kita mendapat kejayaan. Lain kalau manusia yang mengucapkan, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan. Naam. Yaqulu al-Imam al-Ghazali anna at-taubata tarku adz-dzambi, bahwasanya taubat itu adalah meninggalkan dosa-dosa
tanpa terkecuali. Dia mengatakan tarkuz dzambi, dia pakai alif lam. Dosa kecil, lebih lagi dosa besar. Al-kufru billah, kafir kepada Allah. Nah, makan harta riba, durhaka kepada orang tua, berzina, membunuh orang, menjudi, merompak, menzalimi orang. Nah, perkara yang berat-berat belaka. Nah, main sihir, lebih sudah 7. Makanya sebagian ulama mengatakan lebih daripada 70. Nah, makan harta anak yatim, Allahu Akbar. Nah, di antaranya memusuhi umat Islam. Nah, tuduh umat Islam itu dimasukkan daripada yang 7 ni. Tanpa sebab menuduh Hamas bahwa dia adalah khawarij, sedangkan di Ahlus Sunnah Jamaah, Asy'ariyah, mazhab Syafi'i bertarekat kepada Allah. Kita pun dengar Hamas, pejuang di Gaza adalah khawarij. Khawarij yakni mesti dibunuh. Innalillah. Kita tak tahu apa-apa, kita langsung menghukum. Dengar ustaz yang bilang tu, dia tidak cek, dia langsung mengeluarkan statement. Makanya itu di dalam Islam kita mesti mengetahui namanya al-fiqhul islami, yang terutamanya al-fiqhul akbar, mengetahui nas Al-Quran dan hadis, mengetahui ijma', mengetahui qiyas, mengetahui situasi dan kondisi. Saya tak boleh bercakap tentang Terengganu, apa saja, masalah zakat ke masalah apakah, kecuali saya teliti. Saya mesti tahu situasi dan kondisi. Kemudian ada namanya fiqhut tanzil, fikih, bagaimana kita nak mengaplikasikan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada situasi yang tertentu, pada lokal yang tertentu, seperti Kuala Terengganu, apalagi Malaysia semuanya, apalagi seluruh dunia. Kita tak tengok, kecuali kita boleh mengaplikasikan undang-undang itu pada tempat dan situasi yang tepat kita kenal. Kalau tak, kita berdosa. Boleh orang membunuh tanpa kita sedar. Hamas orang khawarij, Allah, sangat berbahaya. Jadi fiqhun nas, mengetahui data hukum yang hendak kita aplikasikan dan tahu situasi dan kondisi, kemudian tahu cara mengaplikasikan undang-undang itu. Yang keempat, tahu namanya fiqhul aulawiyat, fikih yang berkaitan prioritas. Mana yang lebih baik kita aplikasikan? Apa kita langsung mengingkari? Kita nak mengatakan kepada orang mesti tinggalkan bermuamalah dengan bank secara langsung, sedangkan dia kerja di kerajaan. Kita tak boleh langsung mengatakan demikian. Sebab kita akan berdepan dengan masyarakat secara keseluruhan. Yakni mesti kita faqih, jangan langsung mengeluarkan hukum. Ini baru hafal 1-2 hadis terus kala mufti, itu kan bermasalah. Jadi nak meninggalkan dosa ini mesti kita tahu undang-undang dia, mesti kita mengaji sama tok guru kita. Kata Imam Ghazali, wala yumkinu tarku syai'i illa ba'da ma'rifati. Tidak mungkin kita mengetahui sesuatu kecuali kita sudah mengetahuinya, kita sudah kaji. Oh begini, situasinya begini. Kemudian Imam Ghazali membedakan antara ilmu dan ma'rifat. Ilmu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memerlukan pentakwilan. Allah kata haram zina, mesti tinggalkan. Haram kekafiran, mesti tinggalkan. Haram memerangi orang Islam, harus tinggalkan. Haram menzalimi orang, itu semua data yang tak perlu ditakwilkan. Tapi ada perkara-perkara yang perlu ditakwilkan. Minum arak adalah daripada dosa besar. Tetapi nak menghukum
minuman-minuman yang tertentu yang dianggap arak, mesti kita kaji. Di Yaman namanya Al-Qat. Al-Qat ini satu tumbuh-tumbuhan daun yang mana Saudi dan Mesir sudah menghukum dia sama dengan dadah, fil kuda. Tetapi ulama Yaman menggunakan benda itu. Nah, Al-Imamul Haytami dia mengatakan lah, sama dengan dadah. Sebagian ulama Yaman mengatakan tak ada masalah. Nah, tapi kesimpulannya dia adalah dosa. Nah, jadi mesti ketahui dia tidak secara pasti, dan kita pun tidak boleh langsung egois langsung menghukum. Nah, makanya itu kita memerlukan statement daripada kerajaan, Darul Ifta, bagaimana mufti menghukum benda ini, dan bagaimana kerajaan boleh menetapkan bahwa memang tak boleh. Dan ma'rifah ini adalah berkaitan dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia berbeda. Al-Imam Syafi'i sendiri bertentangan dengan gurunya Imam Malik. Apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah kemungkinan dianggap tidak sahih, mengikut Al-Imam Syafi'i sahih. Nah, jadi sangat berbahaya. Berkaitan dengan Allah dianggap ilmu, berkaitan dengan manusia dianggap ma'rifat. Dan Allah tidak pernah menggunakan kata-kata untuk dirinya adalah ma'rifat, tapi adalah ilmu. Makanya itu ulama kita menterjemahkan ilmu ini adalah pengetahuan secara keyakinan. Maka itu ulama tadi mengatakan la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan penuh keyakinan sebab ilmu. Nah, kalau ma'rifat dia berkaitan dengan manusia. Tingkatan ma'rifat bagi manusia ada dia punya peringkat-peringkat. Nah, tapi kalau sudah diijma'kan oleh ulama, sudah diambil tindakan oleh kerajaan, sudah berkuat kuasa, maka mesti dihindari. Nah, kata Al-Imam Ghazali, kita tidak mungkin untuk sampai kepada mengetahui perkara itu adalah dosa dan kita mesti taubat kecuali kita mesti kaji. Dan mengetahui dosa ini adalah wajib. Mesti mengetahui ini adalah dosa kecil, ini adalah dosa besar. Dan kita kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Sebagian ulama memasukkan tua itu adalah bila mana limpas daripada kita ambil daripada jam 1, kalau di kampus saya di Indonesia lah, dianggap sudah dia memabukkan. Nira. Orang kata nira, di Malaysia nira. Nah, apakah nira itu kalau sudah limpas waktunya? Nah, bila limpas daripada jam 12, kalau di tempat saya biasanya memabukkan, itu sebelum ada PTS. Sekarang orang masih sama PTS. Apalagi orang menambah gula. Atau bahan kimia. Sehingga tidak memabukkan. Nah, kita mesti tinggalkan nira itu. Apakah setelah dia jam 1 memang dia dapat memabukkan? Sebab kita lain perasaan kita waktu minum, waktu tidak dimasukkan bahan kimia atau di PTS. Nah, sebagian ulama juga mengkiaskan bahwa ia sama dengan arak. Jadi mesti kita berhati-hati. Benda yang begini ulama kita mengatakan syubhat. Apa itu syubhat? Samar-samar hukumnya. Bila mana samar-samar hukumnya dan kita ambil juga sedaknya nira, maka dia melekat di dalam hati syubhat. Bila mana ada syubhat, maka kita susah untuk ikhlas kepada Allah. Makanya itu waktu kita sembahyang, khayalan kita kemana-mana. Kenapa? Karena di hati kita penuh dengan syubhat. Nah, bila mana hati kita penuh dengan syubhat, maka syaitan yang ada di tubuh kita, terutama di hati kita, yang dianggap al-qarin, ia menyertai kita sejak kita dilahirkan, dia leluasa berkuasa di hati kita sebab syubhat. Benda yang syubhat, benda yang halal dia takut, syaitan takut ni. Tapi halal yang banyak
Sedangnya makan kambing, makan juga banyak-banyak. Dia makan setengah kilo. Dia halal, tapi dia sudah masuk dalam jalur syubhat karena terlalu banyak. Sedangkan dia mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah sebahagian apa yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Dia enggak tak boleh melebihi, melimpasi dan melintasi sepertiga. Makanan begitu juga minuman, dan mesti diberikan ruang pernapasan kita sepertiga. Lebih dari itu dia boleh masuk syubhat. Bila mana syubhat, biasanya dia menjadi haram. Nah, syubhat sendiri kita tak boleh beribadah dengan tenang, apalagi sudah haram. Makanya kita alarm kita pasang nak bangun jam 3. Dia bunyi kuat mana pun kita akan ambil dia, kita putar lagi nanti 4:30. Sedangkan terlambat dalam sembahyang tahajud. Meninggalkan sembahyang tahajud merupakan tanda adanya orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sembahyang tahajud berarti kita dekat dengan Allah. Tapi meskipun kita dekat, jangan bangga sangat. Aku sembahyang tahajud berarti Allah sayang aku. Orang lain tak ada arti. Namanya ujub. Kita juga bermasalah. Boleh jatuh semua pahala kita. Biasanya juga yang begitu karena masalah makanan yang penuh dengan syubhat. Kita mengatakan kita beli dengan harta kita yang sudah dikeluarkan zakatnya, betul. Tapi ingat bahawa makanan yang ada di pasar tidak dipercayai kehalalan dia, bermasalah. Bila mana makanan dan minuman itu diproses oleh orang kafir, asal usul dia mesti kita ragu. Nah, dia kata restorannya restoran yang semuanya yang bekerja di dalamnya adalah orang Islam, betul. Tetapi siapa yang mengetahui bila mana dimasukkan benda-benda yang terlarang? Kita hanya disuruh bekerja saja. Ini untuk masakan nih. Nah, sop daging. Siapa yang bagaimana kita boleh mengetahui bahwa bumbu-bumbu daging itu yang ada di restoran bukan Islam, dia sendiri boleh memasukkan bumbu-bumbu yang mengandungi lemak babi? Dicek semuanya. Bahagian yang berkuat kuasa dalam halal haram, cek, tidak ada apa-apa. Makanya itu ditegaskan kita supaya tidak makan syubhat, makanlah pada restoran orang Islam yang itu pun ditekankan yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Sebab bila mana dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak peduli. Tak apalah, bumbu ini kita masukkan. Kalau di Indonesia petsin. Yang jual ni adalah orang berjenggot. Masya Allah, berserban lagi, betul. Kadang itu serbannya iblis. Iblis pun pandai berserban, lebih hebat dari kita. Serbannya iblis lebih hebat dari kita. Jadi jangan tertipu, mesti yakin. Kesimpulannya makan di rumah jugalah yang memberikan keamanan jauh daripada syubhat. Tapi kalau melihat orang-orang yang mempunyai restoran itu baik, saya mengatakan meskipun orang Islam, kecuali kita musafir, kita terpaksa, maka ambil seperlunya apa yang diperlukan oleh tubuh badan kita, atau bawa kita makanan. Siapa tahu saya dia bekerja, dia musafir, dia bawa makanan sendiri. Buat di rumah. Pilih penerbangan yang menyajikan makanan kepada kita yang kita yakin halal. Dia mengatakan disajikan makanan-makanan yang halal. Siapa yang sajikan? Sedangkan penerbangan itu penerbangan tidak dipercayai. Dia bilang ada dia makanan halal, betul. Tapi yang menyajikan itu orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Siapa yang mengatakan waktu diberikan itu dia yakin?
sedangkan penerbangannya bukan penerbangan Islam. Maka carilah penerbangan yang orang-orangnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak makan. Nah, kita tempat sedaknya makan. Balik rumah kita tak boleh solat. Nah, tadi kita nak jamak takdim. Setelah makan di kapal terbang, oh tak apalah, kita diberikan kelowongan untuk jamak takhir. Kenapa itu? Faktor makanan. Meninggalkan yang prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berbahaya. Karena faktor makananlah dan minumanlah kita boleh menginjak-injak undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali kata mesti tahu. Mesti tahu dosa yang kita nak tinggalkan. Secara teori kita secara teori ini dosa. Tapi betul berdepangan dengan dosa kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kalau dia masuk di restoran yang ownernya bukan orang Islam, itu sudah berbahaya. Ini mengadakan permusuhan, bukan. Agama kita menekankan demikian. Mestilah kita yakin ownernya orang Islam, dan bukan Islam saja, bertakwa kepada Allah. Takkan saya tengok dia yang ownernya pergi ke masjid, istrinya pakai tudung, dan anak-anaknya salihah, saya nak menghukum dia restoran dia tidak baik. Kesolehan keluarga dia dan anak-anak dia menunjukkan dia punya keuntungan restoran adalah baik, karena dia menyajikan makanan-makanan yang halal. Kalau tak ada sananya dia tak peduli, pastilah anaknya dia tidak betul. Sebab semua pencarian yang kita perolehi, baik dari gaji kita maupun usaha kita sebagai pengusaha, bila mana tidak baik, ada syubhat, tak diketahui halal dan haram, sudah haram, dia akan menjadikan keluarga kita merontak dan melawan undang-undang Allah. Anak-anak kita tidak akan ikut kepada kita, itu otomatik. Bila mana anak-anak kita melawan kita, itu berarti kita melawan Allah. Sebab Allah perlihatkan, kamu melawan aku jadikan istri kamu dan anak-anak kamu melawan kau. Itu kata Imam Asy-Syarani dalam bukunya Al-Minanul Kubra. Dia kata bila mana kuda saya atau keledai saya, boleh dikiaskan, atau kereta saya, saya tak boleh tunggangi. Istri saya mengamuk, tak mau mendengarkan kata-kata saya. Anak-anak saya tidak mau tunduk kepada saya. Yakin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syarani kata, bukan itu saja, saya melanggar sedikit saja peraturan, terus saya tengok bantahan itu melalui anak saya, melalui istri saya, melalui tunggangan saya, tak boleh saya punya keledai, tak boleh saya naiki. Macam juga kereta, baru dibeli kereta, kenapa pula berasap? Kenapa pula dia gearbox dia rosak, sedangkan baru saya beli? Itu menunjukkan tidak ada keberkatan di dalam kehidupan kita, keuntungan kita, pekerjaan kita. Allah rosakkan melalui gearbox supaya kita berfikir, kenapa demikian? Baru aja beli. Allah menyuruh kita berfikir supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya pelanggaran terhadap undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang Allah bukan saja hukum hudud, berkaitan dengan yang paling utama, berkaitan dengan mengenai ibadat kita. Betul enggak kita punya bacaan Al-Fatihah tepat sehingga boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul enggak takbir kita tepat? Kita sudah jelaskan semua di habis dalam bab solat. Tepat. Sebab kalau tak tepat, kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ulama sangat menekankan masalah halal dan haram makanan kita, kerana haram dan halal inilah yang menyebabkan kita dekat dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makan yang halal, Allah akan mengajarkan kita ilmu-ilmu makrifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka benda-benda yang syubhat, apalagi haram, menjadikan kita jauh daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bahas lagi tentang pembahagian dosa besar ini, bagaimana menghindarinya. Dosa kecil insyaAllah kita, bila mana kita mengetahui dan kita beristighfar, Allah akan maafkan kita. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan, wa dammir a'da'ahum a'da' ad-din biquwwatika wa jabarutika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.